Shalom, jemaat Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau boleh berada di rumah Tuhan untuk satu tujuan, memuliakan dan meninggikan namanya. Saudara, saya berterima kasih untuk saudara-saudara yang bisa hadir tepat waktu ya saudara. Biasanya kan kita ibadahnya 7:30 dan banyak yang telat. Sekarang sudah diundur sampai jam 9 saudara. Tapi kebiasaan buruknya masih dibawa terus. Minggu depan kita hadir seperti saudara-saudara yang ada saat ini. Mulai tepat jam 9 kita boleh menyukakan hati Tuhan. Ya saudara, senang kalau ada disiplin yang bagus. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita awali ibadah kita, saudaraku. Kita akan menaikkan satu pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Tuhan yang jauh dariku, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan Tuhan. Kami bersyukur. Allahku, kekuatanku, sumber pengharapanku Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang layak terima puji atas kami Tuhan. Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Allah yang senantiasa peduli akan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Bahkan segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Allahku, Kau yang patut kami sembah seumur hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat kepadamu. Karena Engkau sangat-sangat mengasihi akan kami. Kami juga ingin Tuhan sepenuhnya mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami menyerahkan di dalam pimpinan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kami sukacita karena kami mau mengeluh-elukan nama Tuhan yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Tetap kita bersuka cita ya saudaraku. Mari kita manfaatkan waktu kita ya saudaraku untuk kita tetap bersekutu dengan Dia. Mari saudaraku,
Kita siapkan hati, kita akan memuji Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar kata-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata
itu adalah Tuhan yang sangat peduli akan hidup kita. Amen. Dia mengangkat segala sakit kita. Bahkan dia mengangkat semua beban hidup kita. Jika saat ini saudara datang dengan hidup yang terbeban, dengan hati yang tertindih, mari saudaraku, saudara tinggalkan tempat ini, saudara mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Karena semua beban kita, saudaraku, dia sanggup untuk menolongnya, menanggungnya. Kita siapkan hati kita, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Inilah ungkapan hati kami, Tuhan. Kami rindu Engkau berada bersama-sama dengan kami. Kami rindu, Tuhan, akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk kami jemaat Ek Blessing yang saat ini hadir di tempat ini, di rumah-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan, sehingga hamba-Mu, Bapak Gembala, boleh Tuhan menjadi penyambung lidah-Mu.
Terima kasih Allah Bapa dalam surga. Berbicaralah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu nyatakan Tuhan apa yang Engkau mau untuk kami jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap membuka hati kami. Kami akan duduk dengan tenang untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa menaikkan syukur. Amin. Mari kita berikan waktu yang terindah. Kita boleh menikmati firman Tuhan. Mari Bapak Gembala, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ada sukacita? Bagaimana keadaan saudara? Nah, karena Yesus aku dahsyat luar biasa. Amin. Ya. Jadi di dalam saat-saat yang sulit dalam masa pandemi sekalipun kita tetap ada sukacita dalam hidup kita. Ya, mencari Tuhan. Ya, beribadah kepada Dia, mencari wajah-Nya. Dia akan hadir nyata di tengah-tengah kita. Bila kita sungguh-sungguh hati kita terbuka untuk Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pagi ini, yaitu anak panah di tangan pahlawan. Ya, dalam bulan 6 ini tema dari BPH tentang keluarga. Bagaimana kita di dalam keluarga kita, ya, dan antar suami dan istri, antar orang tua dengan anak-anak, di dalam keluarga kita, dari dalam dulu. Ya, itu bagaimana kita di dalam Tuhan, ibadah kita, ya, waktu kita untuk Tuhan dan hati kita untuk Tuhan. Ya. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur pasal 127 ayat 4 dan 5. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya saudara, saudara perhatikan bahwa saudara di sini juga, ya, seperti Antoni itu latihan menembak, tapi ada juga orang yang punya keahlian di dalam menarik panah dan mengarahkan panah ini tepat mengenai sasaran. Ya, jadi ini dikatakan bahwa anak-anak kita itu seperti anak panah, ya. Dan siapa pahlawannya? Pahlawannya adalah orang tua. Orang tua itu adalah pahlawan untuk anak-anak kita. Bagaimana kita memanahkan anak panah itu? Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti ibadah. Ada seorang guru sekolah minggu
dia sudah terlatih di dalam memanah. Dia seperti pahlawan, ya. Di gereja, di mimbar itu dia memberikan tanda lingkar dan di tengah-tengahnya dia mempraktekkan bagaimana dia memanah. Dia menarik panahnya, dia lepas panahnya tepat di tengah-tengah. Ya, semua jemaat yang hadir tepuk tangan, luar biasa. Yang kedua ini yang agak menakutkan. Dia minta siapa di antara jemaat yang berani memegang balon ini. Disuruh memegang balon yang ditiup agak lebar, agak besar balonnya. Suruh pegang tangan gini. Dia memanah, saudara. Orang jemaat suruh berdiri di depan, dari jauh dia memanah. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau suruh pegang balon itu takut enggak? Ya pasti takut. Jangan-jangan ini nyasar nanti ya. Panahnya tidak kena balonnya, nyasar kena orangnya. Dia kemudian tarik anak panah itu. Dia bertanya lagi, apakah jemaat percaya kalau saya memanah ini kena pada balon itu? Jemaat juga agak ragu-ragu. Ya percaya, tapi tidak semua yang mengatakan percaya. Dia narik panahnya, dia lepas panahnya, dan persis mengenai balonnya. Bukan kena tangannya ya, bukan kena orangnya, tapi kena balonnya. Langsung dah pecah. Terus kemudian dia panggil jemaat lain lagi. Siapa jemaat yang berani lagi pegang balon, tapi balonnya kecil, saudara. Pegang balon ini kecil, saya akan memanah. Dan semua jemaat tidak ada yang berani, saudara. Balonnya makin kecil, dipegang begini, tadi balonnya besar, ya bisa kena balonnya. Sekarang balonnya kecil. Kemudian dia ada timnya maju ke depan, dia pegang balon kecil, balonnya dia pegang, dia memanah. Pada waktu dia memanah, persis kena balon itu pecah. Nah, saudara, ini adalah yang disebut pahlawan oleh Mazmur pasal 127 tadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak, Bapak Ibu harus menjadi pahlawan. Bagaimana bisa mendidik anak-anak kalau Bapak Ibunya tidak jadi pahlawan? Bagaimana Bapak Ibu belajar jadi pahlawan? Belajarnya dari pahlawan sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kita orang tua belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita jadi pahlawan. Ya. Jangan sampai kita mendidik anak-anak, kita belum jadi pahlawan, ya. Anak-anak akan nyasar, saudara. Ya, anak panahnya kalau kita bukan pahlawan, kita tarik anak panahnya, panah ini akan lari ke tempat lain, saudara. Tidak mengenai sasaran. Saudara, biasa ada lingkaran itu ya. Ada tengahnya. Dulu waktu saya masih belum menikah, papa saya itu di rumah punya senapan angin 5,5 itu, ya. Saya selalu cari senapan itu, kemudian saya beli untuk untuk diisi senapan itu, dan saya membuat lingkaran, saya taruh di atas genteng, saudara. Lingkaran itu ditaruh di atas genteng, saya belajar nembak, saudara. Pertama latihan enggak kena sasaran. Saya buat triplek yang besar dan lingkarannya itu agak kecil. Nyasarnya ke tempat triplek itu ke pinggir-pinggir, saudara. Karena saya terus berlatih, saya belajar dan akhirnya mengenai tepat sasaran. Sekali kena sasaran, berlatih lagi dan seterusnya saya mengenai sasaran. Ya, jadi di dalam berlatih itulah kita bisa menjadi
pahlawan, saudara. Berlatih mengenai firman Tuhan. Ya, saudara. Nah, kita mendidik anak-anak kita, kalau orang tua tidak bisa mendidik, bagaimana anak-anak bisa mengerti firman Tuhan? Kalau orang tua tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana anak-anak mengerti firman Tuhan? Ya, satu kali ada orang tua, dia ngomong sama anaknya, "Nyo, jangan kamu ngerokok ya." Tapi papanya ngerokok di rumah, kebul. "Nyo, jangan ngerokok." "Ya Pak, anak-anak kan lihat papanya kan. Nyo, jangan ngerokok ya." Papanya terus ngerokok. Satu hari itu bisa banyak dia ngerokok. Terus papanya pas keluar, anaknya ini berteman sama teman-temannya. Nah, kelihatan anaknya ngerokok. Terus dipanggil, "Nyo, kenapa kamu ngerokok?" "Iya, papa kan ngerokok, jadi ya aku ngerokok," dia bilang gitu. Satu kali seorang papa pernah bilang sama anaknya, "Nyo, jangan pergi ke tempat pelacuran ya. Awas, jaga kesucian. Jangan berzina. Jangan pergi ke tempat pelacuran." Saya tahu anak itu pergi ke tempat pelacuran. Karena apa? Dia pernah lihat papanya ternyata ada di tempat pelacuran. Ya, anak itu bilang pernah papanya ketahuan anak ini berebut, perempuan ternyata berebut sama papanya, saudara. Ya, di tempat pelacuran itu ada perempuan cantik yang dikejar, ternyata papanya ngejar perempuan itu, anak ini juga ngejar perempuan itu. Akhirnya ketahuan, bertengkar. "Oh, kamu Nyo, kenapa kamu kok di sini? Lu wong papa di sini kok." Ya, bagaimana kalau orang tua itu tidak jadi pahlawan, mendidik anak-anak supaya mencapai sasaran? Ya saudara, ini tidak bisa. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus membuat tabung panah kita itu penuh, ya, tabung panah penuh dengan semuanya itu. Ya, maksudnya penuh itu panah yang kita taruh di tempat tabung panah itu adalah panah yang sejati, ya. Panah yang mencapai sasaran, tepat sasaran. Kalau anak panahnya itu ringan, saudara, dia dipanahkan dia akan lari kena angin, lari ke tempat lain, saudara. Tapi kalau panah yang sejati, dia ditarik, dia akan tepat mengenai sasaran. Ya. Yang kedua, Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17. Ya, Bapak Ibu bisa buka HP atau Alkitab kalau bawa Alkitab. Ya, saudara perhatikan ayat 17. "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Jadi saudara, orang tua harus mendidik anak-anak, ya. Anak-anak kita harus dididik. Kemudian bagaimana dididik, dengan apa, saudara? Kalau dia dididik, dia akan mendatangkan ketentraman dan sukacita. Orang tua itu ada damai. Melihat anak-anak ini dididik, itu anak-anaknya baik, itu ada damai sejahtera, saudara. Kemudian Amsal 22 ayat yang ke-6. Perhatikan. "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun
ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini saudara perhatikan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi mendidik anak-anak itu diajarkan hal-hal yang patut dilakukan oleh anak-anak itu. Ya saudara, seringkali orang tua ini hanya bicara, mengajar anak hanya keluar dari mulut saja. Tapi di dalam tindakannya orang tua tetap sama, tidak berubah. Ya. Hati-hati orang tua dalam mendidik anak-anak. Kalau kalian tidak jadi pahlawan, anak-anak juga tidak akan menjadi seperti yang firman Tuhan mau. Saudara perhatikan di sini, perkara yang patut diajarkan pada anak-anak itu kita memberitahu misalnya, kalau kamu di lampu merah, ada lampu merah berhenti, ya, itu ada marka jalan, berhenti persis di belakang marka jalan. Jangan nerobos di depan marka jalan. Kedua, lampu merah ya berhenti, ya, jangan terobos lampu merah, ya. Nah, satu kali pergi sama anaknya bonceng di belakang, papanya yang nyetir sepeda motor. Terus kemudian lampunya merah, langsung diterjang aja. Anaknya pukul papanya, bilang, "Papa ini, ya, katanya lampu merah enggak boleh nerobos lampu merah, kok papa nerobos lampu merah." Ya. Kemudian mengajar anak-anak, kalau ada kereta api, ada palang, ada suara terdengar palang itu ditutup, berarti kan kereta akan lewat. Kalau sudah ada suara yang berbunyi, suara apa itu ya namanya? Apa? Alarm untuk kereta jalan. Begitu palang ini mulai ditutup, jangan terobos, saudara. Suaranya kan sudah ada bunyi suaranya, langsung berhenti, ya. Nah, banyak kali orang itu begitu alarm sudah bunyi, palang ini jalan, terobos saja, saudara. Ya, saya pernah tahu, saya pas naik sepeda motor di depan saya, ini palangnya sudah hampir nutup, terobos. Yang nyetir si bapak suami, ya, yang di belakang si istri, ya, sama-sama pakai helm. Nerobosnya bagaimana? Nggak dikasih tahu istrinya, papanya ini si bapak ini gini, dia masuk. Si istri kan nggak begini, saudara. Istri kan mengira si bapak ini berhenti kan, diterobos, saudara. Palang ini langsung turun, terus langsung si istri kebentur palang itu, saudara. Dia terjatuh dan kondisinya parah. Karena dia kena palang, dia ngebut banter, si istri kena palang, kepalanya dia jatuh, kebentur aspal, saudara. Nah, hal seperti ini itu tidak perlu dilakukan. Kita mengajar anak-anak apa yang patut untuk ditaati, patut dilakukan. Jangan kita sendiri sebagai bapak melanggar, ya. Saya sering dengar jemaat ini ada ngomong-ngomong, wah lampu merah gak apa-apa, wis pokoknya merah sedikit, begitu merah langsung terobos saja, katanya gitu. Saya ketawa aja, ya ada jemaat yang suka nerobos lampu merah. Saya ketawa, ya nanti kalau lampu merah diterobos, nanti ada mobil larinya kenceng, bagaimana? Kita tidak bisa seperti itu, saudara. Ya. Kemudian mendidik anak-anak itu dalam mengenal Tuhan dan firman-Nya. Kita orang tua, saya tadi mengatakan orang tua harus mengerti firman Tuhan. Nah, kita untuk apa? Supaya kita bisa mendidik
anak-anak kita dengan firman Tuhan itu. Baca 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, saudara, ini Paulus bicara kepada Timotius. Timotius ini diajar oleh neneknya Louis, ya. Dia punya nenek Louis dan ibunya yang cinta Tuhan, yang suka belajar firman Tuhan. Timotius ini sejak kecil dia sudah membaca kitab suci. Diajar oleh ibu dan neneknya itu mengenal Tuhan melalui firman-Nya, ya. Nah, saudara, anak-anak kita itu perlu diajar firman Tuhan, mengenal Tuhan. Dia harus mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya. Ya, saudara. Kenapa sih kok Pak Joni selalu bicara, ya, kalau anak-anak ini perlu dididik firman Tuhan, ya. Sebab sejak saya melayani Tuhan, saya belajar firman, saya membaca Alkitab, baca firman Tuhan, dan mengajar anak-anak, bahkan sampai sekarang juga cucu juga mendengar firman Tuhan dari engkongnya, ya. Saya tidak perlu cerita yang panjang lebar. Saya kalau anak atau cucu mau tidur, ya, saya ngomong, engkong mau cerita. Nah, cerita itu yang masuk adalah firman Tuhan. Saya mengajarkan firman Tuhan, dia nangkep firman Tuhan. Oh gitu ya, Kong. Ya, tentang di mana Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya mencari ikan semalam-malaman, dia tidak dapat ikan. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan mereka. Tuhan bilang, dia berjalan di atas air. Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Mereka bilang, semalam-malaman kami mencari ikan, kami tidak dapat ikan. Tapi karena guru yang menyuruh, kami tebarkan. Begitu ditebarkan, ditarik, jalannya mulai ada yang sobek karena ikannya begitu banyak. Jala yang tidak terlalu lebar, dapat ikan, Alkitab tulis 153 ekor. Dan mungkin ikan-ikan besar, ya saudara. Ditarik sampai hampir tenggelam perahunya. Nah, saudara, kalau anak-anak kita, cucu kita, itu kita mulai cerita tentang ayat firman Tuhan, dia bilang, loh, berarti Tuhan Yesus itu luar biasa ya, bisa mengatakan tebarkan jalamu dapat ikan, padahal dia tidak dapat ikan. Begitu Tuhan Yesus nyampaikan ngomong tebarkan jalamu, dia dapat ikan begitu banyak, 153 ekor. Jadi saudara, inilah ayat yang kita berikan kepada anak-anak kita, bahkan cucu kita, supaya mengerti, menangkap kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya Amsal 1 ayat yang ke-7. Saudara perhatikan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang kedua, ini tadi mengasuh anak kita untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Tadi
kita menyampaikan firman Tuhan supaya dia nangkep firman. Yang kedua, mengasuh anak untuk takut akan Tuhan. Ya, bagaimana anak-anak ini takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Saudara, anak-anak diajar takut akan Tuhan, ya saudara. Jadi supaya kita ini di dalam diri kita, jangan kita, kalau kita tahu pendeta kita sembunyi, ya. Padahal ada mata yang memandang. Tuhan itu memandang di mana saja kita berada, dia memandang kita. Ya. Saya pernah ketemu jemaat. Saya ketemu di jalan. Begitu ketemu saya, tangannya di belakang sini, saudara. Nah, saya kan tahu, saya lihat dari jauh kan saya tahu. Saya datangi memang jemaat. Begitu jemaat itu kelihatan saya, tangannya langsung ditaruh di belakang. Terus kemudian sebentar dia jatuhkan rokok. Dia injak rokoknya. Supaya kan tidak kelihatan saya. Saya tahu, saya bilang, buat apa sembunyi? Kalau ngerokok, mau ngerokok yang banyak. Ayo terus ngerokok, saya bilang. Tidak ada ayatnya di Alkitab dilarang merokok, ya. Kalau yang ada tulisannya itu kalau di rumah sakit, ya, di tempat yang ber-AC, itu tempat dilarang merokok. Alkitab tidak ada dilarang merokok. Mau merokok terus? Saya tanya pada jemaat, mau merokok terus? Merokok itu mengganggu kesehatan. Ya, teman saya merokok, langsung dia kena kanker. Tidak lama dia meninggal karena rokok. Mau kena kanker, kalau mau kena kanker, merokok terus saja. Tuhan itu loh, mata Tuhan itu lebih jelas melihat kamu daripada saya. Kalau saya tidak melihat, ada Tuhan yang melihat, ya. Saudara, di sini ini takut akan Tuhan itu dari hati kita kepada Tuhan, bukan kepada gembala, kepada pendeta, saudara. Yang ketiga, mengasuh anak dengan keteladanan, mengajar anak-anak supaya jadi teladan, saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teladan, saudara. Anak-anak itu Timotius, waktu itu Paulus bicara kepada Timotius supaya Timotius dalam usia mudanya dia melayani Tuhan, dipakai luar biasa. Paulus bicara kepada Timotius supaya Timotius jangan sampai orang merendahkan kamu karena kamu masih muda. Jadilah teladan. Dikatakan, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Ya, di dalam perkataan. Yang pertama, perkataan di dalam berkata-kata, saudara. Kalau kita mau jadi teladan di dalam kata-kata kita, ya, kita harus mengucapkan kata-kata yang sopan, ya, sopan santun itu ada dalam hidup kita. Perkataan kita itu perkataan yang memberkati, ya, menguatkan saudara kita,
membangun iman mereka kepada Tuhan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kata-kata kasar, ya, itu menyakiti hati orang lain. Orang lain, banyak orang tersakiti oleh perkataan kita. Tapi kita harus belajar berkata-kata yang menjadi berkat, ya, menguatkan, menasihati. Yang kedua, tingkah lakumu. Supaya jadi teladan di dalam tingkah laku kita sehari-hari, bagaimana kita menjadi teladan, saudara, ya, tingkah laku kita. Ya, kadang-kadang kita di jalan itu juga emosi, ya. Memang kita kadang harus mengendalikan diri. Mengendalikan emosi, kadang-kadang bisa emosi, tapi ya sudah. Kalau sudah emosi, direm. Oh ya sudah, kita ngerem emosi kita. Ya, seringkali kita kalau di jalan itu enggak suka kalau kita kesusu, jalannya kenceng, disalip, saudara. Disalip, dipotong lagi, saudara. Ya. Hati-hati juga bapak-bapak yang suka setir mobil, ya. Biasanya sepeda motor itu yang utama, ya. Dia mau belok kanan tapi dia ambil sebelah kiri, ya. Kita jalan lampu hijau, kita jalan sudah begitu lampu hijau, kita kesusu mungkin, ya, jalannya kenceng, sepeda motor langsung motong, saudara, ya. Kadang sepeda motor mau belok kiri, dia ambil posisi kanan. Kita jalan, dia langsung potong begini, saudara. Nah, kalau kita nyenggol sepeda motor, yang salah siapa? Mobilnya, kan? Mobil tetap disalahkan, ya. Ya, jadi di dalam posisi-posisi di jalan, kita tingkah laku kita belajar menguasai diri, ya. Kadangkala kita naik mobil dikejar, dipotong, kita kejar mobil yang motong kita itu, ya, saudara. Ya. Saudara, pernah satu kali saya pada waktu setir mobil AC tidak nyala, saya kan buka kaca. Tiba-tiba jalan sempit, saudara. Saya sudah jalan di depan, saudara. Tiba-tiba ada mobil masuk mepet aja, saudara. Jalannya sempit, dipepet. Depan ada kendaraan, dia mepet, saya dipotong, saudara. Saya enggak marah, cuma saya gedor ini kacanya. Lah dia persis di sebelah saya langsung tok 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 begitu. Supaya dia jangan begitu, ya. Begitu saya ketok. Meso-meso, saudara. Dia yang di jalan mepet, dia motong saya, dia dipepetkan, mobil saya hampir kena. Cuma saya ketuk jendelanya karena jendela saya kan terbuka, saya ketuk tok 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 gitu. Dia marah, dia meso-meso. Saya lihat, saya perhatikan, loh, cewek lagi yang meso-meso, saudara, yang nyetir cewek. Waduh, hebat banget, ya. Cewek, saya ketuk jendelanya supaya dia jangan jalan, dia meso-meso, ya sudah. Dia jalan. Saudara, dalam tingkah laku kita belajar juga menguasai diri, saudara. Kasih dan kesetiaan kita, kesucian kita itu harus kita jadi contoh. Bagaimana kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita, sesama kita, ya, kesetiaan kita, kesetiaan kepada Tuhan, dan kesucian kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, mengasuh anak dengan kasih, saudara. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 dikatakan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Ini bicara tentang kasih. Ini adalah
bagaimana kita mendidik anak kita, mengasuh anak kita itu dengan kasih, mengajar mereka tentang kasih, ya, mengasihi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, ya. Kasih itu harus ada dalam diri kita dan kita mengajar bagaimana anak-anak kita juga mengasihi, ya saudara. Nah, itu yang satu terakhir, Amsal 29 ayat yang ke-15. Mengasuh anak dengan disiplin. Amsal 29 ayat yang ke-15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saudara, tongkat dan teguran. Saudara, maksudnya tongkat dan teguran itu kalau anak itu nakal, anak itu salah, tongkat itu jadi pukulan buat anak. Ya, ini hanya kata kiasan, tongkat dan teguran. Bisa melalui teguran. Kita bicara empat mata, diajak bicara anak kita dan kita menegur anak kita dengan perkataan yang penuh kasih. Ya, tongkat itu untuk mukul. Maksudnya kalau anak salah itu perlu dipukul, ya. Saudara, kalau bapak-bapak yang keras itu jangan sampai keras terhadap anak-anak. Jangan mukul anak-anak itu pakai tongkat, pakai rotan, ya, pakai sapu. Kalau pukul jangan pakai sapu, dipukul terus, saudara. Sapu itu kalau dipukulkan dia akan patah, menusuk kaki anak kita, dia akan berdarah, saudara. Ya, jadi kalau anak kita nakal, dia masih kecil, ambil aja koran, saudara. Ya, ambil koran, digulung koran itu, digulung koran itu dipukulkan. Memang tidak melukai, dia dipukul koran sakit tidak? Sakit memang. Kalau anak itu masih kecil, pakai koran saja, dipukulkan atau dia dipanggil sini. Ya. Mami mau bicara, mama mau bicara, papa mau bicara. Diberitahu, teguran itu harus ada, disiplin orang tua itu harus ada buat anak-anak kita. Ya, sekali lagi ini adalah bagaimana kita menjadi pahlawan membidikkan anak panah kita, anak-anak kita ke tempat yang tepat. Ayo kita belajar, kita introspeksi, lihat diri kita sendiri. Apakah orang tua ini jadi teladan buat anak-anak apa tidak, ya. Kalau orang tua tidak bisa jadi teladan, bagaimana anak-anak bisa berubah, ya. Anak-anak tidak akan bisa berubah. Mari saya minta pemain musik WL bisa nyanyikan satu lagu. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu, orang tua, mungkin juga emak engkong, peganglah tanganku Roh Kudus dalam mendidik anak dan cucu-cucu kita di dalam Tuhan. Supaya kita jadi teladan, kita jadi contoh. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Nama yang berwenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum menjadi pahlawan di dalam rumah tanggamu, pada kesempatan pagi hari ini, ayo bertobat dari Bapak Ibu sendiri yang perlu bertobat. Belajar dari pahlawan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi pahlawan untuk membidikkan anak panah kita tepat sasaran. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Nya. Syukur dalam simponi indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau melihat hati kami, Engkau tahu pribadi kami satu persatu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami belum jadi pahlawan Tuhan untuk mendidik anak-anak kami ya Tuhan, biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh kami mau mohon ampun kepada-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kekurangan kami, ampuni ketidakpatuhan kami terhadap firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar dari pahlawan sejati yaitu Tuhan Yesus sendiri, supaya hidup kami Kau ubahkan Tuhan. Hidup kami berubah sehingga kami menjadi pahlawan Tuhan, sehingga kami mampu membidikkan anak panah kami, yaitu anak-anak kami, mendidik mereka di dalam takut akan Engkau, mendidik mereka di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mendidik di dalam kasih Kristus. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh tertanam di tempat yang terbaik di hati kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan. Ya, minggu depan tetap
bersemangat ya untuk ibadah. Saudara bisa daftar, ya bisa daftar. Saudara hanya masukkan aja nama saudara, namanya siapa mau ikut ibadah begitu. Nanti Ibu Gembala yang masukkan dalam daftar pendaftaran jemaat yang mau mengikuti ibadah ya. Jadi tolong jangan diisi sendiri ya, ketentuannya memang semua hanya memasukkan nama mau ikut ibadah begitu ya minggu depan. Jangan diisikan ke urutannya, itu nanti Ibu Gembala yang mengisinya ya. Ya. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Saudara, saya minta saudara yang ada di dekat Koyanjin, saudara hanya arahkan tangan saja, tidak perlu dijamah, tidak perlu Tuhan Yesus yang menjamah sendiri. Kita berdoa untuk Koyanjin supaya kuasa mujizat Tuhan nyata. Saudara arahkan tangan saudara kepada Koyanjin. Kita akan berdoa supaya kesembuhan terjadi. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya menyembuhkan Koyanjin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Saat ini kami berdoa untuk Pak Elia, Tuhan, Kau tolong Tuhan. Tuhan sendiri yang berkuasa Tuhan untuk menyatakan mujizat-Mu. Amen. Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhan sembuhkan Tuhan bagian seluruh tubuhnya, organ tubuhnya yang bermasalah Tuhan. Kami tidak mengerti tetapi Engkau mengerti, Engkau tahu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan. Dari otak paling atas sampai telapak kaki, semua pembuluh darah Engkau bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mujizat Tuhan nyata, kesembuhan terjadi. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan Pak Elia Tuhan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapak yang baik. Pak Elia terima kesembuhan daripadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk Bu Erna, istri dari Pak Roni Tuhan. Kau juga tolong jamah dimanapun dia berada, di rumah atau dimanapun Tuhan, Kau tolong, Kau jamah Tuhan. Batu yang ada di empedunya Tuhan, Kau tolong Tuhan. Tuhan menghancurkan batu-batu itu sehingga semua batu itu hancur dan keluar melalui urin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak perlu operasi. Kesembuhan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Tuhan terjadi. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kau tolong saudara kami yang di rumah yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Tolong Kau jamah Tuhan. Tolong Bu Yanti, tolong Teddy Tuhan, tolong yang lain Tuhan yang sedang sakit. Rian Tuhan, bekas operasinya Tuhan, Engkau sembuhkan sempurna. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan Tuhan terjadi Tuhan, menyembuhkan mereka sembuh. Bu Rina juga yang sedang sakit tidak bisa hadir pagi hari ini, Engkau jamah juga Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu mereka yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan tahu di mana mereka berada. Kalau sakit Tuhan juga sembuhkan, Engkau jamah Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur kepadamu. Berkati sedang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, kesulitan dalam masa pandemi ini Tuhan. Engkau membuka jalan, Engkau memberkati mereka. Engkau buka jalan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan, mereka baik melalui online juga Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati Tuhan supaya Tuhan buka jalan dan mereka terus setapak demi setapak mereka akan naik tangga Tuhan terus. Amen. Tuhan, mereka akan naik lebih tinggi Tuhan. Tuhan memberkati hidup jemaat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati anak cucu kami Tuhan, anak cucu sedang jemaat Blessing. Tuhan berkati anak cucu kami, berikan hikmat-Mu Tuhan supaya mereka menjadi berkat Tuhan, mereka menjadi anak yang terpandai, mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Amen. Karena hikmat Tuhan menyertai mereka. Yang bekerja Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, yang belum bekerja Tuhan buka jalan untuk pekerjaan mereka supaya Tuhan buka jalan dan memberkati anak cucu kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.